Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi, konsep, dan teknik web untuk pengembangan aplikasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Nandal Fisya Putra. Yang kedua ada Fasya Lafifah. Yang ketiga ada Stephanie Elizabeth. Yang keempat ada Safa Alfisa. Dan yang terakhir ada Syahrian Reza. Jadi, aplikasi web adalah aplikasi yang berjalan di server web. Aplikasi web mengacu pada fungsi interaktif yang memungkinkan nantinya akan memproses sebuah data dan mengumpulkan sebuah informasi. Aplikasi web juga merupakan aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa HTML, PHP, CSS, dan JS yang membutuhkan web server dan browser untuk menjalankan seperti Chrome, Firefox, atau Opera. Aplikasi web dapat berjalan pada jaringan internet maupun intranet. Data terpusat dan kemudian dalam akses adalah ciri utama yang membuat aplikasi web lebih banyak diminati dan lebih mudah diimplementasikan pada berbagai bidang kemampuan. Konsep web. World Wide Web atau disingkat WWW adalah suatu ruang informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier atau URI. WWW sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya itu hanya bagian daripada internet. Dalam dunia internet, web ini suatu ruang informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global. Selanjutnya ada hypertext. Hypertext adalah paradigma antarmuka pengguna untuk menampilkan dokumen yang berisi referensi silang otomatis ke dokumen lainnya yang disebut hyperlink. Memilih hyperlink menyebabkan komputer menampilkan dokumen yang terhubungkan dalam waktu yang singkat. Hypertext ini dilihat dengan sebuah program bernama browser web yang mengambil informasi disebut halaman web yang diambil dari server web dan menampilkannya biasanya disebut monitor. Selanjutnya, konsep pemrograman web. Program web membuat aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web, aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada situs web. Sistem web sebenarnya merupakan aplikasi yang berarsitektur client-server, yaitu software web browser di sisi klien dan software web server di sisi server, menggunakan protokol HTTP dalam komunikasi antara klien dan server, dan mempunyai fungsi untuk menjalankan isi file dokumen web di server dan menampilkannya di sisi klien. Lalu, membuat aplikasi berbasis web berarti memperkaya fungsi web server dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh server ketika file dokumen web tersebut diakses oleh web server. Misalnya, program yang mengambil data ke basis data untuk ditampilkan ke web browser. Lalu yang kedua, memperkaya interaktivitas dokumen dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh web browser ketika file dokumen tersebut ditampilkan oleh web browser. Nah, contohnya itu program yang validasi data masukan pada form sebelum disubmit ke web server. Selanjutnya ada kelebihan aplikasi berbasis web. Yang pertama, dapat diakses kapanpun dan dari manapun selama ada internet. Yang kedua, ada dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser, tidak perlu menginstal aplikasi klien khusus. Selanjutnya ada kekurangan aplikasi berbasis web. Yang pertama itu ada antarmuka yang dapat dibuat terbatas sesuai spesifikasi standar untuk membuat dokumen web dan keterbatasan kemampuan web browser untuk menampilkannya. Yang kedua ada terbatasnya kecepatan internet mungkin membuat respon aplikasi menjadi lambat. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu dipelajari untuk membuat aplikasi berbasis web. Yang pertama dilihat dari di sisi kliennya, contohnya sintaks pembuatan dokumen web dan klien, site scripting atau JavaScript.
Selanjutnya di sisi servernya, contohnya mekanisme pemanggilan program dan pengambilan output program oleh web server, CGI, dan server-side scripting, contohnya PHP, JSP, ASP, dan lain-lain. Yang terakhir ada penghubung, contohnya itu sintaks pengalamatan dokumen web, URL, dan protokol komunikasi HTTP. Nah, basis data relasional. Database relasional merupakan jenis database management system yang terbaru, yang dapat memberikan gambaran atau bagan skema yang menjelaskan tentang hubungan antar tabel bisa dilakukan di dalam sebuah database. Nah, selanjutnya ada skema relasi database. Apa sih skema relasi itu? Skema relasi adalah sebuah skema yang menggambarkan relasi atau entitas diikuti dengan 6 atribut yang berada di relasi atau entitas tersebut. Nah, di sini ada table name, column name, tuple atau row, table atau relation, dan atribut atau kolom. Nah, di skema relasi database ini terdapat sejumlah syarat yang harus terpenuhi sebelum skema relasi dapat dibuat lain. Yang pertama, setiap tabel harus memiliki primary key. Dan yang kedua, tipe data pada kolom primary key dan foreign key itu harus sama. Selanjutnya ada not next before. Pada not next before terdapat relasi, yaitu tabel dengan kolom dan baris. Lalu terdapat atribut, yaitu kolom bernama dari suatu relasi. Lalu ada domain, yaitu sekumpulan nilai yang diizinkan untuk satu atau beberapa atribut. Lalu yang terakhir ada tuple atau deretan relasi. Lalu selanjutnya ada functional dependency. Functional dependency ini untuk menentukan hubungan satu atribut dengan atribut lainnya dalam sistem manajemen basis data. Functional dependency ini juga untuk menemukan peran penting untuk menemukan perbedaan antara desain database yang baik dan buruk. Lalu pada contoh ini dapat disimpulkan bahwa jika kita mengetahui nilai pegawai, maka kita dapat memperoleh nama pegawai, kota, gaji, dan lain-lain. Dengan ini kita dapat mengatakan bahwa kota, nama pegawai, dan gaji secara fungsional tergantung pada nomor pegawai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.